Oke, kawan YouTube, terima kasih yang sudah klik video ini ya. Jumpa lagi dengan channel Infotech, channel yang membahas seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, kali ini di tanganku sudah ada HP Oppo A37 ya. Kebetulan HP ini kondisinya mati total atau ketika di power off itu tidak respons sama sekali. Kemudian saya colok cas pun dia tidak ada respon sama sekali. Dan kronologi terakhir menurut si pemilik HP itu HP-nya dalam kondisi ada peringatan memori internal penuh ya, dan tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Dengan kronologi yang seperti itu, indikasi saya adalah tertuju pada IC memori internal ya, atau IC MMC. Hal yang sedemikian sering saja terjadi akibat daya tampung dari memori internal ini hampir penuh, dan kondisi untuk Oppo A37 atau Oppo A37F ini menurut saya sudah HP agak berumur ya, jadi wajar saja ketika internal itu tidak mampu atau lemah. Maka dari itu, untuk langkah teringan atau langkah termudah untuk kali ini akan coba saya bongkar mesinnya, dan kemudian kita akan panasi di bagian memori internal, karena si pemilik HP juga berpesan bagaimana caranya HP-nya bisa nyala tanpa harus biaya yang besar atau tanpa harus ganti IC memori internal, karena data di dalamnya itu juga penting. Baik, dan untuk melakukan hal ini kita bongkar dulu. Ini sudah saya lepas untuk tutup belakang dan tinggal ada sebagian baut saja yang di sini masih belum terlepas. Dan ini penampakan dari mesin Oppo A37. Kita akan lepas mesin ini dari tulangannya ya. Di sini ada soket TS juga, dan posisi untuk kaleng memori internal itu ada di bagian belakang atau di bagian bawah ya. Ini kawan-kawan tinggal buka saja, dan posisinya ada di sebelah kiri ini ya. Ini posisinya berdekatan antara CPU dan juga memori internal. Kasus seperti ini juga lazim terjadi karena memang menurut saya faktor penggunaan juga faktor dari usia pada HP ini itu sendiri. Karena terkadang ya bahkan yang usianya masih mungkin setahunan saja juga ada yang sudah hang ataupun sudah bermasalah. Jadi wajar saja jika Oppo A37 ini udah cukup berumur dan kondisinya IC akan kinerjanya turun, dan ketika berlebihan karena kinerja sudah turun ya bisa menyebabkan seperti ini, kadang boot loop, kadang bahkan mati total seperti yang terjadi pada HP ini. Baik, di sini saya menggunakan blower ya atau hot gun, dan saya tambahkan flux untuk di atas IC-nya. Di sini saya juga sekalian menghangatkan di bagian CPU ya. Kalau untuk CPU-nya sedikit saya hangatkan saja, cuma fokusnya nanti ini ada di IC internal ini ya. Ini memang kondisinya atau posisinya memang bersebelahan, dan untuk lama pemanasan ini kan bisa kira-kira sendiri, tidak perlu terlalu lama ya. Intinya kita usahakan saja merata agar kita memberi daya kejut kepada memori internal atau CPU ini. Ya sebenarnya untuk cara seperti ini memang tidak selalu berhasil ya kawan-kawan, tergantung kondisi dari memori internalnya. Kalau memang itu sudah lemah atau sudah dia tidak mampu untuk dipanaskan, otomatis ya tetap HP kondisinya mati. Dan ini langkahnya memang saya panasi karena si pemilik HP minta datanya tidak hilang ya. Kadang kalau posisi boot loop itu atau hang logo, kita harus coba software terlebih dahulu. Kadang dia di flash atau di software ulang itu masih nyala, tapi konsekuensinya data ya otomatis hilang. Baik, langsung saja kita coba dan kita lihat reaksinya. Dan alhamdulillah kawanku, sesuai yang bisa kawan-kawan saksikan di video ini ya,
HP langsung respon nyala dan di menu Oppo. Baik, kita tunggu terlebih dahulu ya, karena yang jelas sudah nyala kan, tapi saya sendiri belum bisa memastikan ini akan nyala sampai ke menu atau tidak, karena memang indikasinya memori internal lemah. Dan jika harus masih mentok di logo, ya langkah selanjutnya harus di software ya, tapi konsekuensi data hilang ya. Semoga saja, kita tunggu terlebih dahulu. Semoga saja ini HP-nya sampai ke menu dan si pemilik HP pasti akan senang untuk datanya itu tidak hilang, atau minimal segera dipindah lah, atau dikurangi bebannya. Tapi untuk proses pemanasan seperti ini ya tidak menjamin ya nanti HP ini akan terus nyala sampai seberapa lama, itu tidak bisa dipastikan. Tapi jika HP ini nyala, paling tidak data bisa diselamatkan dulu, karena memang posisinya kita tidak mengganti IC-nya atau tidak mengganti dari memori internal ini. Baik, ini saya setting dulu, ternyata untuk kontrasnya itu kurang terang, dan alhamdulillah HP sampai ke menu ya. Dan ini tadi memang ada terlihat saya untuk penyimpanan internal memori HP ini sangat penuh, dan kita akan cek langsung di bagian penyimpanan ya. Kalian kan masuk ke pengaturan, kemudian pilih setelan tambahan. Kita cari dulu setelan tambahan. Oh, ternyata di atas ya kawan-kawan. Ini ada setelan tambahan dan pilih bagian penyimpanan. Dan di sini jelas tertera itu untuk kondisi dari internalnya sangat penuh ya, hanya tersisa mungkin kurang dari 5% ya dari total keseluruhan, karena ini memang juga 16 GB saja. Jadi langkahnya harus segera dipindah, dan mungkin untuk selanjutnya jangan digunakan untuk beban yang berlebihan, jadi harus digunakan untuk aplikasi yang ringan-ringan. Baik kawanku, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa jadi referensi dan juga bermanfaat. Silahkan tulis komentar untuk kasus-kasus yang lain, dan sampai jumpa di next video dari channel Infotech.